Kasus kejahatan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota Pas Pampres terhadap warga Aceh bernama Imam Maskur adalah suatu bentuk kejahatan kejam, keji, dan tidak berperi kemanusiaan. Kami mendesak agar proses hukum terhadap oknum anggota Pas Pampres itu dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer, kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI, Julius Ibrani kepada Forum Keadilan Senin 28 Agustus 2023. Hal ini menurut Julius menjadi penting untuk memastikan proses hukumnya berlangsung dengan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi dalam penyelesaian kasus ini sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya dapat terpenuhi, imbuhnya. Koalisi masyarakat sipil, kata Julius, menilai tindakan penculikan dan penyiksaan yang berujung kematian warga sipil oleh oknum anggota Pas Pampres tidak hanya telah mencoreng nama Kesatuan Pengamanan Presiden itu sendiri, tetapi juga menjadi bukti bahwa aksi kekerasan dan kejahatan yang melibatkan anggota TNI belumlah berhenti. Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah terutama di Papua. Tindakan kekerasan seperti ini akan terus terjadi sepanjang tidak ada penghukuman yang adil dan maksimal terhadap oknum anggota militer yang terlibat kejahatan. Selama ini terdapat kasus-kasus kekerasan dan kejahatan pidana lainnya yang melibatkan anggota TNI, tetapi penghukumannya ringan, terkadang dilindungi bahkan ada yang dibebaskan, tutur Julius. Ia mencontohkan kasus penyerangan lapas Cebongan, kasus pembunuhan terhadap pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kasus pembunuhan tokoh Papua Teis Eluai, kasus korupsi pembelian helikopter AW101, begitu pula kasus korupsi Basarnas. Penghukumannya yang tidak adil menurutnya terjadi akibat oknum anggota TNI yang terlibat kejahatan diadili dalam peradilan militer yang sama sekali tidak memenuhi prinsip peradilan yang jujur dan adil atau fair trial yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Peradilan militer selama ini dipandang cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjadi dasar peradilan militer sejatinya memang didesain untuk melindungi anggota militer yang melakukan kejahatan dan melindungi rezim Soeharto karena undang-undang ini dibuat di masa akhir pemerintahan Orde Baru. Politik hukum undang-undang peradilan militer sepenuhnya untuk melindungi kepentingan rezim Soeharto serta anggota militer yang melakukan kejahatan, ucapnya. Julius lebih lanjut mendesak Presiden dan DPR agar segera melakukan reformasi peradilan militer dengan cara membuat perpu tentang perubahan sistem peradilan militer atau segera mengajukan revisi terhadap undang-undang peradilan militer. Presiden dan DPR tidak boleh diam apalagi takut untuk melakukan agenda reformasi peradilan militer. Presiden dan DPR jangan lari dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan penegakan prinsip negara hukum yang di dalamnya mengharuskan adanya asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Tidak boleh ada warga negara diistimewakan di hadapan hukum, jelasnya. Dikatakan Julius, semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum sehingga semua wajib diadili dalam peradilan yang sama jika terlibat kejahatan, yakni di dalam peradilan umum. Agenda reformasi peradilan militer menurutnya adalah sebuah mandat rakyat yang telah dituangkan dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan mandat Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 itu sendiri pasal 65 Undang-Undang TNI. Dengan demikian tak ada alasan bagi Presiden dan DPR untuk tidak melakukan pembahasan revisi Undang-Undang nomor 31 tahun 1997. Apalagi kasus kekerasan dan kejahatan atau penculikan, pembunuhan, korupsi, penyiksaan, dan lain-lain terus berulang yang melibatkan oknum anggota militer. Dengan demikian, reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan dan kewajiban konstitusional yang harus segera dilakukan Presiden dan DPR.